Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Fenomena hujan es yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kuningan membuat warga khawatir. Diduga penanganan pasca keracunan MBG tak tuntas. Sejumlah siswa salah satu SMP di Cipongkor, Bandung Barat hari Senin kembali kambuh dan harus dilarikan ke rumah sakit karena pingsan. Warga Papua Barat belajar mengolah ikan nila merah dengan sentra perikanan air tawar Subang. Ratusan hewan yang rawan menularkan rabies seperti anjing, kucing, monyet hingga musang di Purwakarta menjalani pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi rabies secara gratis. Selain untuk menekan penyakit rabies, kegiatan ini juga dalam rangka peringatan Hari Rabies Sedunia. Ratusan pecinta hewan ini bukanlah berkumpul untuk ikut kontes atau jambore. Mereka sengaja datang ke kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta membawa hewan peliharaan kesayangan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksin rabies gratis. Dibawa monyet jenis beruk dua, namanya Meli sama Bobby. Terus yang dua lagi anjing Doggy, namanya Melty sama Melsi. Kalau yang kucing Derby sama Brownie. Manfaat dari pemeriksaan ini yang pertama dari segi materi ya mengurangi juga. Biasanya kan saya vaksin tuh di dokter, di Petshop, karena ada dari pemerintah ini lumayan bisa mengirit dana. Terus yang kedua juga bagus untuk kesehatan para hewan karena semua kan diperiksa jadi biar ketahuan penyakit apa gitu. Hewan yang dibawa pemiliknya mulai dari anjing, kucing, monyet hingga musang adalah hewan yang rawan terjangkit penyakit rabies yang berbahaya. Pemeriksaan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis ini diselenggarakan memperingati Hari Rabies Sedunia setiap tanggal 28 September. Dengan target vaksinasi rabies tahun ini mencapai 2.000 ekor hewan. Ini untuk memperingati Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 September 2025. Supaya kucing dan anjing di Kabupaten Purwakarta semuanya sehat karena penyakit rabies ini sangat berbahaya bagi manusia. Kita memberikan vaksinasi rabies pada hewan penular rabies yaitu doggy atau anjing, kucing, musang, dan monyet. Ada beberapa hewan yang kita suntik di sini. Target kita adalah 2.000 ekor tahun ini. Penyakit rabies adalah penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan maupun cakaran. Dan jika terlambat ditangani, manusia yang tertular bisa mengalami kematian. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Kalau ada pepatah, carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Warga Timika, Provinsi Papua Tengah mencari ilmu budidaya dan mengolah ikan nila merah hingga ke Kabupaten Subang. Mereka sengaja datang berguru agar bisa menjadi wirausaha ikan nila di tempat asalnya. Empat 40 orang warga Provinsi Papua Tengah dengan antusias belajar mengolah ikan nila merah bumbu kuning di Kecamatan Cijambe, Subang. Mereka diajarkan membuat olahan ikan nila bumbu kuning mulai dari cara membersihkan ikan nila merah yang baik, membuat bumbu kuning, hingga mengemas ikan nila merah bumbu kuning ke dalam kemasan dengan tampilan yang dapat menarik konsumen. Ikan nila merah bumbu kuning yang telah dikemas dalam plastik kedap udara ini nantinya bisa bertahan hingga 3 bulan jika disimpan di lemari pembeku. Para peserta mengaku senang bisa mengikuti pelatihan ini dan berharap bisa memulai usaha sekembalinya ke tempat asal mereka di Timika, Papua Tengah. Apalagi harga ikan nila merah di Papua bisa dibilang cukup tinggi, mencapai Rp75.000 per kilogram. Untuk bumbu yang sekarang ini baru pertama kami belajar di sini karena ini bumbu yang ini salah satu produk atau salah satu metode bisnis
untuk ikan yang akan kami praktekkan nanti. Karena bila mana kami punya ikan banyak, kami tidak asal jual, tapi bagaimana kami bisa menjual dari sistem yang biasa menjadi sistem yang lebih canggih. Dan dengan program ini kami berharap pemerintah daerah Papua Tengah maupun pemerintah daerah, khususnya kami di Timika, bisa program ini betul-betul diperdayakan kepada kami dan kami masih butuh pendampingan. Selain belajar pengolahan ikan nila merah bumbu kuning kemasan hingga siap jual, mereka juga belajar budidaya ikan nila merah di kolam bioflok. Dengan ilmu pengolahan ikan menjadi produk yang beku dan tahan lebih lama, diharapkan nilai tambah penghasilan dari budidaya ikan nila bisa ditingkatkan. Jadi ini untuk meningkatkan nilai dari ikan yang dihasilkan dari kolam. Kalau dari kolam bioflok katakanlah 30.000, nanti dengan pengolahan ini bisa meningkatkan pendapatan mereka, dia bisa dijual 1 kilonya mungkin bisa menjadi 55 atau 60.000. Nah dengan demikian pendapatan petani, pendapatan budidaya bisa menjadi meningkat. Dengan hanya apa? Dengan hanya menambahkan beberapa bumbu. Nah bumbu yang kita ajarkan di sini adalah bumbu yang bisa bertahan sampai 3 bulan. Warga Papua Tengah sengaja jauh-jauh datang ke Subang untuk berburu budidaya dan pengolahan ikan nila merah bukanlah tanpa alasan. Sebab di Subang, budidaya ikan nila merah jadi salah satu primadona para petambak ikan. Selain relatif mudah dibudidayakan, ikan air tawar tersebut terkenal dengan rasa dagingnya yang lezat. Obat-obatan, Zainal Arifin melaporkan dari Subang. alat-alat vakum, plastik, dan lain sebagainya. Laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Peliputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.